Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik, pada kesempatan kali ini saya Adet Tamula Anugrah akan membahas mengenai nilai-nilai pendidikan dari adanya term muhkam dan mutasyabih dalam tafsir Al-Quran. Kita mulai dari definisi. Ya, muhkam dan mutasyabih. Muhkam secara etimologi artinya sesuatu yang dikokohkan atau sesuatu yang sudah jelas. Ya, kemudian secara terminologi, dalam hal ini terminologi ya dalam konteks ilmu Al-Qur'an, ilmu tafsir ya. Yaitu muhkam adalah ayat-ayat yang dapat difahami dengan mudah baik itu lafaz maupun maknanya. Sedangkan mutasyabih secara etimologi artinya serupa antara satu hal dengan hal yang lain. Dalam terminologi ilmu Al-Quran, mutasyabih ini artinya ayat-ayat yang sulit untuk difahami baik itu lafaz maupun maknanya jika tidak dilakukan analisis secara mendalam. Artinya untuk kita dapat memahami ayat-ayat mutasyabihat ini perlu dikaji secara mendalam, perlu dianalisis supaya kita mendapatkan maknanya. Selanjutnya kita berbicara mengenai klasifikasi ayat muhkam dan mutasyabih. Yang pertama kita berbicara mengenai ayat muhkam. Seperti yang dijelaskan sebelumnya tadi bahwa ya, ayat muhkam itu adalah ayat-ayat yang mudah difahami, sehingga ya ayat muhkam ini dia itu sudah terperinci dan tidak ada pengklasifikasian secara khusus, tidak ada pembagian secara khusus. Contohnya Quran surat Al-Baqarah ayat 43, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Artinya, dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang ruku'. Nah, ini contoh ayat muhkam. Kenapa dikatakan ayat muhkam? Karena ayat tersebut mudah difahami maknanya, ya mudah difahami lafaznya, kita langsung memahami ketika kita membacanya. Ya, akan berbeda dengan yang selanjutnya ya, yaitu ayat mutasyabih. Seperti yang sebelumnya tadi bahwa dikatakan ayat mutasyabih itu adalah ayat-ayat yang untuk memahami maknanya itu harus ada pengkajian, harus ada analisis secara mendalam. Sehingga ayat-ayat mutasyabih ini memiliki klasifikasi ya. Yang pertama yaitu tasyabuh pada lafal ayat, yang kedua tasyabuh pada makna ayat, yang ketiga tasyabuh pada lafal dan makna ayat. Tasyabuh pada lafal ayat ya itu terjadi ya dalam 3 sebab atau terjadi dalam 3 kondisi. Yang pertama adalah karena lafal yang digunakan adalah gharib, artinya lafal yang digunakan oleh ayat Al-Quran menggunakan kosakata yang jarang, bahkan tidak digunakan oleh bangsa Arab pada umumnya. Ya, contohnya adalah penggunaan kata abban pada Quran surat Abasa ayat 31, yaitu wa fakihata wa abba. Makna kata tersebut bahkan tidak bisa dijelaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Al-Khattab, karena kata tersebut tidak pernah didengar oleh orang-orang Arab pada umumnya. Yang kedua, terjadi karena kata dalam ayat tersebut bersifat mushtarak, artinya memiliki makna yang lebih dari satu. Contohnya adalah penggunaan kata quru pada surat Al-Baqarah ayat 228. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalatha quru'in. Ila akhir ayat. Kata quru'in bisa bermakna haid dan bisa bermakna suci. Nah, ini kan satu kata tapi memiliki lebih dari satu makna. Ya. Yang ketiga, ya, terjadi karena susunan kalimat atau tarkibul kalimah yang digunakan terlalu ringkas, terlalu luas, dan ada susunan kalimat yang secara zahir tidak berurutan. Ya, contoh ayat yang menggunakan redaksi terlalu ringkas adalah Quran surat An-Nisa ayat 3. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum dzalika adna alla ta'ulu.
Ya, susunan kalimat yang digunakan dalam ayat tersebut terlalu ringkas. Secara sederhana, makna yang dapat dimengerti dari susunan kalimat tersebut adalah jika takut tidak adil kepada anak-anak yatim, maka menikahlah dengan wanita yang baik-baik semaksimal 4. Namun jika takut tidak berlaku adil, maka nikahi satu saja wanita. Nah, pertanyaan yang muncul dari redaksi kalimat tersebut adalah apa hubungan antara takut berlaku tidak adil kepada anak yatim dan menikahi wanita? Ayat tersebut memiliki susunan kalimat yang sangat ringkas sehingga tidak mudah untuk mengerti makna yang sebenarnya. Kemudian contoh ayat yang memiliki makna cukup luas adalah Quran Surat Asy-Syura ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. Fatirus samawati wal ard ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa minal an'ami azwaja idza yad'arukum fihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kalimat laisa kamitslihi syai'un ini tergolong kalimat yang memiliki makna yang cukup luas. Ayat ini menggunakan huruf kaf ditambah dengan kalimat mithl, ya, kamitsli gitu. Padahal makna dari keduanya adalah untuk mempersamakan sesuatu dengan yang lain, ya. Sehingga para mufassir menjelaskan makna kalimat ini adalah penguat atau takkid. Sehingga makna dari kalimat ini adalah sungguh sama sekali tidak ada sesuatu yang serupa dengannya, ya. Kemudian contoh ayat yang susunan kalimatnya tidak berurutan sesuai dengan kebiasaan bahasa Arab pada Quran Surat Al-Kahfi ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida min ladunhu wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran hasana. Pada redaksi ayat tersebut tertera kata qayyiman, ya. Tertera kata qayyiman berada setelah kata Alkitab. Sedangkan qayyiman adalah kata sifat dari Alkitab. Ini adalah salah satu bentuk bahwa ayat tersebut menggunakan susunan kalimat yang tidak berurutan begitu. Yang kedua yaitu tasyabuh pada makna ayat. Kondisi ini terjadi ketika membicarakan hal-hal gaib seperti sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal lain yang berkaitan dengan kehidupan setelah di dunia. Sekalipun bisa dimengerti arti kata-katanya, ya, tetapi tidak akan bisa dimengerti makna, ya, secara implisit dari redaksi ayat tersebut. Contoh ayat-ayat yang termasuk ke dalam kategori ini sangat banyak sekali, ya. Ayat-ayat yang membicarakan hal-hal gaib itu sangat banyak sekali, dan ayat-ayat yang membicarakan hal-hal gaib tersebut termasuk dalam kategori ayat-ayat mutasyabih. Kemudian, ya, pengklasifikasian yang ketiga, ya, dari ayat-ayat mutasyabih itu adalah tasyabuh pada lafal serta makna ayat, ya. Tasyabuh pada konteks ini terjadi pada lafal sekaligus pada makna ayat, ya. Contohnya itu pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 189. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj wa laysal birru bi an ta'tul buyuta min zuhuriha walakinnal birra man iltaqa wa'tul buyuta min abwabiha wattaqullaha la'allakum tuflihun, ya. Kalau kita memperhatikan asbabun nuzul dari ayat tersebut, ya, yaitu ketika beberapa kaum Ansor, ya, ketika mereka berihram untuk haji, mereka tidak memasuki rumah melalui pintu, tetapi mereka membuat lubang di belakang rumah, kemudian keluar masuk melalui lubang tersebut, ya, sehingga ditegurlah oleh Allah Subhanahu wa taala melalui ayat ini. Lafal pada ayat ini sangat ringkas dan begitu pula maknanya sangat sulit dimengerti, terutama oleh orang-orang yang tidak mengerti kebiasaan bangsa Arab dahulu. Setelah mengetahui asbabun nuzul dari ayat tersebut, ya, setelah mengetahui bagaimana kebiasaan bangsa Arab terdahulu, baru bisa dimengerti apa makna yang terkandung dari ayat tersebut. Sehingga ayat ini dikatakan tasyabuh dari segi lafal maupun maknanya, ya. Selanjutnya kita berbicara mengenai pandangan ulama mengenai adanya muhkam dan mutasyabih, ya. Bagaimana pendapat ulama, bagaimana pandangan ulama mengenai kedua term tersebut, ya.
Setidaknya ya, dari adanya kedua pengklasifikasian ayat-ayat Al-Quran itu sedikit tidak ada tiga perbedaan ulama ya, ada tiga perbedaan ulama, ada tiga hal yang menjadi perbedaan pendapat ulama ya mengenai mengenai kedua term tersebut. Yang pertama yaitu mengenai penentuan ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat. Perbedaan ini terjadi ketika ada ayat-ayat yang diakui oleh satu kelompok sebagai ayat-ayat muhkamat, akan tetapi ayat-ayat tersebut dianggap sebagai ayat-ayat mutasyabihat oleh kelompok lain. Nah, contohnya adalah ayat mengenai deskripsi surga dan neraka. Bagi kebanyakan umat Islam, ayat-ayat tersebut masuk ke dalam kategori muhkamat. Tapi ada kelompok yang meyakini bahwa ayat-ayat tersebut masuk ke dalam kategori mutasyabihat, sehingga terjadilah perbedaan penafsiran. Yang kedua yaitu mengenai boleh tidaknya mentakwil ayat. Kelompok salaf atau kelompok ulama mutaqaddimin mengambil sikap lebih hati-hati terhadap kesalahan mereka dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, terutama ayat-ayat mutasyabihat. Mereka mengimani ayat-ayat mutasyabihat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa melakukan interpretasi yang mendalam. Sikap tersebut berbeda dengan sikap kelompok ulama khalaf atau ulama-ulama mutaakhirin. Kelompok ini melakukan interpretasi secara mendalam dengan metode takwil ya. Mereka mentakwil ayat-ayat mutasyabihat dengan menentukan maknanya berdasarkan penggunaan kata yang sesuai dengan zahir ayat. Hal ini dilakukan karena para ulama mutakhirin khawatir akan terjadi kerusakan keyakinan umat, terutama mereka yang belum begitu memahami ilmu agama, sehingga umat akan terjaga dari tindakan yang menyerupakan Allah dengan makhluknya atau tasybih. Kemudian yang ketiga yaitu mengenai siapa yang boleh mentakwil ayat-ayat mutasyabihat ya. Dalam konteks kebolehan bagi orang-orang yang hendak mentakwil, ada yang mensyaratkan dengan keluasan ilmu, ketinggian ilmu, kemantapan ilmu, kemampuan berpikir yang mendalam dan tajam. Ada pula yang mensyaratkan harus memiliki tingkat spiritualitas yang tinggi dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari perbedaan kategori tersebut, maka timbullah perbedaan mengenai siapa saja yang boleh mentakwil ayat-ayat mutasyabihat. Yaitu dia tiga aspek yang menjadi perdebatan ulama ya dalam menyikapi adanya term muhkam dan mutasyabih. Selanjutnya kita akan membicarakan mengenai nilai-nilai pendidikan dari adanya term muhkam dan mutasyabih. Ya, yang pertama nilai toleransi ya. Yang pertama, nilai toleransi dalam upaya meningkatkan kecerdasan emosional ya. Jadi nilai toleransi itu fungsinya adalah peningkatan kecerdasan emosional ya. Sikap para ulama dalam menyikapi adanya klasifikasi ayat-ayat Al-Quran berdasarkan kedua term ini adalah dengan mereka tidak saling menyalahkan, tetapi saling melengkapi untuk dapat memahami makna yang sebenarnya dari ayat-ayat Al-Quran. Nah, sehingga dari sikap para ulama tersebut terdapat nilai pendidikan yang sangat penting, yaitu nilai toleransi. Sikap toleransi ini akan mendorong timbulnya rasa saling menghargai. Nilai toleransi ini dalam dunia pendidikan akan meningkatkan kecerdasan emosional dari peserta didik. Yang kedua adalah nilai mujahadah. Dalam upaya meningkatkan kecerdasan intelektual ya, adanya pembagian kedua term ini menjadi penyebab adanya kajian dan analisis mendalam terhadap ayat-ayat Al-Quran, sehingga timbullah nilai mujahadah yang dicontohkan oleh para ulama. Kondisi seperti ini sangat diperlukan dalam dunia pendidikan Islam, karena paradigma pendidikan Islam mengenai ilmu pengetahuan mencakup konsep ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Berdasarkan paradigma tersebut, adanya ayat-ayat muhkamat dan mutasyabihat menjadi sebab munculnya ghirah atau semangat dalam mengkaji ayat-ayat Al-Quran, sehingga output dari lembaga pendidikan Islam memiliki kecerdasan intelektual dan mampu menjawab persoalan-persoalan yang menyentuh baik itu ranah ontologi, epistemologi maupun aksiologi.
Yang ketiga adalah nilai tauhid ya. Nilai tauhid ini dalam upaya meningkatkan kecerdasan spiritual. Kita melihat bagaimana sikap para ulama, terutama ulama salaf ya, ketika menghadapi ayat-ayat yang sulit dipahami maknanya adalah dengan mereka mengembalikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti makna dari ayat-ayat yang menjadi fawatihus suwar ya, mereka mengembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sikap berserah diri para ulama tersebut ya, sikap berserah diri kepada Allah memiliki nilai tauhid yang sangat penting demi meningkatkan kecerdasan spiritual peserta didik. Sehingga dalam perjalanannya peserta didik tidak memiliki karakter yang angkuh dan selalu merasa lebih di hadapan orang lain ya. Ini adalah karakter yang tidak boleh ada di dalam peserta didik ya, sikap angkuh dan merasa lebih dari orang lain. Nah, sehingga adanya nilai tauhid ini akan membentuk karakter mereka menjadi pribadi yang rendah hati. Selanjutnya adalah yang keempat, nilai pendidikan kontekstual. Adanya pembagian kedua term ini memudahkan umat untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Meskipun itu dari golongan orang-orang awam ya, apalagi golongan akademis, golongan orang-orang yang memang mendalami ilmu pengetahuan. Artinya ayat-ayat Al-Quran itu sangat fleksibel untuk difahami oleh semua kalangan ya. Konsep ini merupakan nilai pendidikan yang sangat penting. Dalam upaya memberikan pelajaran, seorang guru harus bisa menyesuaikan diri dengan kondisi peserta didik. Ilmu yang disampaikan oleh guru tersebut harus disesuaikan dengan tingkat pemahaman dan kehidupan sehari-hari peserta didik. Kemudian ilmu yang didapatkan oleh peserta didik tidak hanya dikonsumsi dalam bentuk teori, tapi dipraktikkan dalam kehidupan mereka masing-masing. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dan khilaf dari saya pribadi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan apabila ada yang bermanfaat dari apa yang saya sampaikan, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berterima kasih yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.